Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Rafi Oktavian. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pajak. Pengertian pajak 1. Pengertian pajak. Pajak adalah uraian yang bersifat wajib sehingga dapat dipaksakan. Ciri-ciri pajak. 1. Pungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang. 2. Orang yang membayar pajak atau wajib pajak mendapatkan balas jasa secara langsung. 3. Pajak digunakan untuk kepentingan umum. 3. Manfaat. 1. Memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi. B. Meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi tambahan investasi. C. Menata pengelolaan investasi yang produktif. 4. Fungsi. 1. Fungsi anggaran adalah untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. 2. Fungsi mengatur adalah pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 3. Fungsi stabilitas adalah untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga investasi dapat dikendalikan. 4. Fungsi redistribusi pendapat adalah untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesepakatan kerja. 5. Unsur pajak. 1. Subjek pajak adalah orang atau bahan usaha yang menurut undang-undang wajib membayar pajak pada negara. 2. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. 3. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentasi. Macam-macam tarif pajak ada 4. 1. Tarif tetap. 2. Tarif proporsional. 3. Tarif progresif. 4. Tarif degresif. Jenis pajak. 1. Pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pajak langsung adalah pajak yang belanjanya, pajak yang bebannya harus dibayar oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dialihkan ke pihak lain. 8. Asas pengemutan pajak. A. Asas domisili atau asas kependudukan. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenai pajak atas suatu penghasilan dan diterima oleh orang pribadi atau badan. 2. Asas sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atau suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan jika penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. C. Asas kebangsaan atau asas nasionalis. 9. Sistem pengemutan pajak. 1. Official Assessment System. Sistem pengemutan pajak yang mewenang untuk menentukan besarnya pajak yang berutang atas wajib pajak terletak pada Fikus atau aparat pengemutan pajak. 2. Self Assessment System. Sistem pengemutan pajak dengan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. 3. Withholding System. Sistem pengemutan pajak yang mengatakan jumlah pajak yang terhutang dihitung oleh pihak ketiga. 10. Alur pengemutan pajak. Contohnya di sini. Tantangan pajak di Indonesia. 1. Menetapkan pajak yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. 2. Banyaknya metode dalam melakukan bisnis yang mampu menghindarkan aktivitas perusahaan dari pajak. Rumitnya aturan-aturan dalam pajak sehingga sulit untuk ditetapkan nominal sepantasnya. Banyaknya mafia-mafia pajak yang melakukan KKN dalam pemungutan pajak. 12. Objek PPH, PPN, PBB. 13. Hubungan antar pajak dengan APBN. Jika jumlah pajak bertambah, maka jumlah APBN juga bertambah karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan begitu juga sebaliknya.
Jika pajak berkurang saldo, APBN juga berkurang. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.